Terima kasih para pemirsa yang masih setia menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Dan tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan iklan layanan masyarakat dari Riyadh Film yang berjudul Merokok Membunuhmu. Itu Mas Riyadh sendiri yang berperan di situ ya. Idenya ada dari siapa, Mas? Kalau itu kita sama Nur ya, kita ya idenya itu berdua sih sebenarnya. Itu juga kita produksi itu dadakan. Oke. Bisa dikatakan jam 1 ya. Jam 1 kita ada ide cerita gini, rokok dah. Ayo rokok, seret. Langsung itu produksinya itu langsung sorenya gitu. Oke. Sak-saknya berarti ya istilahnya. Iya. Makanya tadi itu kayak properti ataupun talent-talent yang lain kita bisa dikatakan seadanya gitu. Oke, tapi itu menunjukkan apa sih ya? Kayak natural juga sih ya, nggak terlalu dibuat-buat dan tidak menunjukkan seakan-akan kayak dipaksakan untuk membuat lebih keren, tapi seperti itu juga keren sih menurut saya loh ya, bahwa di situ juga ketika rokoknya udah mau dibuka terus ditodongin, itu pisau dapat dari mana anak-anak, Mas Riyadh? Oke, dari dapurnya masing-masing ya. Nah itu terakhir ada bat itu dari mana? Saya mau tanya, padahal itu mereka lagi main catur, bukan main tenis meja. Itu kebetulan ada di pos ronda itu. Oke. Pos ronda itu sampingnya ada lapangan tenis meja. Iya. Nah itu pas ada itu udah sautin aja itu bednya. Alat gitu. Oke. Kenapa nggak papan mejanya aja sekalian, Mas? Jadi lebih agak berat, lebih menantang gitu. Susah ya? Oke. Karena itu anak-anak. Oke. Dan dari itu setelah dihasilkan ikutkan dalam festival kemarin masuk nominasi. Iya. Yap. Dan anak-anak kemarin yang ikut itu adalah anak kampung dari Mas Riyadh. Iya. Ya itu tetangga sebelah rumah gitu loh. Di mana? Di mana Mas Riyadh itu? Itu di daerah Bandar. Lebih tepatnya di Desa Wonokerto. Oke, Wonokerto Bandar lah ya, anak-anak Wonokerto Bandar sudah bikin ILM juga lah ternyata, keren juga. Oke, kita balik lagi tanya-tanya tentang Riyadh Film. Mas Irwan, sudah lama ikut Riyadh Film. Apa sih rasanya jadi seorang broadcaster ataupun yang berkecimpung dengan bikin karya audiovisual? Awalnya sih iseng-iseng lihat YouTube. Oke. Terus kebetulan kok ada YouTube-nya dia juga yang latar settingnya di Jakarta itu ya. Dia masih gondrong keren itu kan, saya pangling. Oke. Ini Riyadh apa bukan gitu. Soalnya kayaknya kok rock and roll banget nih. Terus? Kok nggak taunya kok pas dia lah, akhirnya ya itu tambah akrabnya dari situ. Terus kurang lebih ya berarti setengah tahunan ya. Kurang lebih setengah tahunan. Akhirnya pengen tahu juga, kepo kan, iya pengen tahu. Apalagi itu kan berbau seni, saya suka. Akhirnya belajar dikit. Oke. Selama Mas Irwan main sama Mas Riyadh dan belajar dari Mas Riyadh, Mas Irwan itu menemukan passionnya di mana? Entah apa di ngeditnya atau jadi kameramennya mungkin? Itu emang apa ya, dunia seni itu Mas, kadang kita nggak bisa, kadang susah lah untuk kadang mimpi dapat imajinasi, kadang kita seringnya kadang dari interaksi sama teman. Iya, betul. Nah itu akhirnya belajar. Kebetulan teman saya kan juga banyak kayak produksi semacam itu, terutama kayak batik kan, ya itu saya lebih condongnya untuk ke fashion anak. Oke, berarti mendesain ya, mendesain anak. Berarti ibaratnya itu adalah belajar dari sinematografi ini adalah ketika cangkruan lah ya sama teman-teman anak-anak lain, dapat ilmu-ilmu baru yang akhirnya diaplikasiin sama. Saya suka ngambil ilmu dari siapa, dari siapa aja yang akhirnya akhirnya digerakkan untuk pekerjaannya Mas Irwan sendiri. Nah, Mas Riyadh selama jadi sineas ya mungkin istilahnya, udah berapa lama sih Mas Riyadh tuh menekuni ini? Kalau awal ceritanya sineas itu saya sudah cukup lama. Itu memang berawal dari masa kuliah. Ya. Itu berarti sekitar sudah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu karena saya suka, sebenarnya pertamanya ingin jadi artis. Awalnya oke. Nah, tapi ini kayaknya sekarang udah jadi artis nih, udah masuk TV soalnya. Iya, paling udah masuk YouTube. Oke lah ya, oke. Terus? Kita pertama ingin jadi artis, ya kita masuk ke dunia broadcast. Saya ambil jurusan penyiaran atau broadcast.
Nah, mulai dari situ kita banyak tahu lah, banyak tahu dari segi produksinya. Walaupun dari awalnya pinginnya jadi talentnya. Oke. Tapi karena mungkin kurang tampang juga kali ya. Tapi kalau tambang boleh lah. Menurut saya loh ya, Karena tambang. saya sudah beberapa kali ikut casting. casting di Audition. situ, nggak pernah lolos. Oke. Jadi saya dendamnya di oke lah, kalau nggak bisa lewat depan, lewat belakang dah. Yap. Belakang layar deh. Oke, siap. Ternyata, nah ini adalah sedikit pengalaman. Ternyata Mas Riyad dulu juga sempat pengen jadi artis. Tapi setelah berpikir secara keras, istilahnya berpikir keras, ternyata Mas Riyad menemukan passion di belakang layar. Dan salah satunya juga yang akan kita tayangkan kali ini adalah film fiksi yang sudah dihasilkan dari Mas Riyad yang berjudul Jangan Bertengkar. Film fiksi yang dihasilkan dari Riyad Production. Setelah tadi kita menyaksikan ILM-nya, ini ada film fiksi yang bakal kita saksikan bersama.